Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cakra Semarang TV di rumah maupun di studio? Program Bangun Praja yang hadir setiap hari Selasa sore. Ini program Bangun Praja hadir kembali di hadapan pemirsa semuanya. Pada hari ini, sore ini telah hadir tamu spesial sekali karena tamunya tidak jauh dari kota Semarang, cukup di kota Semarang ini. Beliau adalah Bapak Camat Tembalang. Selamat sore, apa kabar Bapak Iru? Selamat sore Mas Edi. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Ini baru lomba kelurahan di Kelurahan Mangunharjo. Lomba kelurahan ya Pak? Gitu, sehingga waktunya agak sibuk sekali. Iya, tadi dari Kelurahan Mangunharjo langsung ke sini dengan Pak Parman. Kebetulan Pak Parman ini Ketua Forum LPMK, Koordinator LPMK Kecamatan Tembalang, dan Alhamdulillah tahun 2018 terpilih menjadi Wakil Ketua Koordinator Kota. Jadi peran beliau akan insya Allah akan lebih luas lagi, tidak hanya di Kecamatan Tembalang tapi nanti di Kota Semarang. Kota Semarang ya Pak. Baik, terima kasih Pak Iru. Beliau ini adalah Camat Tembalang Kota Semarang. Telah hadir pula juga Bapak Suparman. Beliau adalah Koordinator LPMK Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kita sapa. Selamat sore Bapak Suparman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Suparman? Alhamdulillah sehat, meskipun hujan ya, Pak, dingin-dingin tapi tetap sehat. Ya, meskipun usianya sudah agak tua tapi tetap semangat Pak. Masih semangat. Ya, apalagi ini baru sibuk lomba kelurahan Pak. Kelurahan ya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Suparman dan Bapak Heru Sukendro yang telah hadir di studio ini untuk bincang-bincang masalah pembangunan dan pariwisata dan UKM di wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Untuk mengawali perbincangan kali ini, kita ke Bapak Camat, yaitu Bapak Heru Sukendro. Pak Heru, secara geografis wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang bagaimana Pak? Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Kecamatan Tembalang ini secara letak geografisnya itu berada di sebelah selatan sendiri dari Kota Semarang. Kota Jadi Semarang, ya, Pak. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik, kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Banyumanik, sebelah utaranya berbatasan dengan Kecamatan Candisari dan Pedurungan, kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Meranggen, Kabupaten Kendal, Demak. Kabupaten Demak, ya. Dan untuk luas wilayahnya sekitar 3.924,60 hektar. Jadi gitu, cukup luas. Kalau di Kota Semarang itu terluas nomor 2 setelah Kecamatan Pedurungan. Oh gitu ya Pak. Ya meskipun luas, masalah apa itu banjir tidak ada Pak ya? Ada kemarin sempat terjadi banjir di awal tahun 2019, tepatnya pada saat Natal, justru tanggal 25 kemarin, karena tanggul di Kali Kedung Winong itu jebol, kemudian ada beberapa penyebab lain, sedimentasi di saluran cukup tinggi, itu yang menyebabkan terjadinya banjir di Emerald yang selama ini mungkin tidak pernah banjir jadi banjir. Tapi alhamdulillah Pak Wali Kota responnya sangat luar biasa sekali, cepat sekali langsung turun ke lokasi, kemudian membawa seluruh OPD terkait, kemudian dari DPU juga geraknya sangat luar biasa sekali, kemudian langsung menurunkan alat berat, kemudian membuat bronjong yang mungkin di bulan Januari sudah mulai dikerjakan. Kemudian pengerukan saluran dari Sigar Bencah ke bawah juga sudah dilakukan, sehingga insya Allah kedepannya tidak akan terjadi banjir lagi. Oh gitu ya Pak. Baik Pak Camat. Pak Camat, ini kan luas wilayahnya ini kan sangat luas sekali Pak. Ini terdiri dari beberapa RT maupun RW Pak. Ya, kalau di Kecamatan Tembalang itu RW-nya RT-nya cukup banyak. Ada sekitar 1.127 RT, kemudian RW-nya sekitar 150. Dan yang paling besar itu di Kelurahan Sindangbole ada 32 RW. Kemudian di karena perumahan ya Pak ya? Iya, karena luas wilayahnya juga cukup luas. Ya. Jadi kemudian di Matese juga ada sekitar 30 RW. Mungkin kedepannya perlu adanya pemekaran wilayah sehingga tidak terlalu luas, paling tidak dibagi menjadi 2 kelurahan. 2 kelurahan Pak ya.
Baik, terima kasih Pak Camat. Kita ke Pak Suparman terlebih dahulu karena Pak Suparman merupakan salah satu koordinator lembaga pemberdayaan masyarakat kota, Pak. Kelurahan Pak ya. Betul. Ya, baik Pak Suparman, apa selama ini yang sudah sinergikan dengan pihak kecamatan, Pak? Ya, kita kan bekerja sama dengan khususnya Pak Camat di dalam pengkajian untuk pembangunan wilayah, khususnya yaitu infrastruktur. Mulai dari musrembang gitu, Pak? Iya, jadi mulai dari RWT dulu, jadi rumput warga tingkat RW, lalu musrenbang di tingkat kelurahan, baru nanti musrenbang di tingkat kecamatan. Jadi itu yang kita lakukan, tapi memang banyak sekali usulan-usulan dari masing-masing RT, RW, tapi semuanya itu kan tidak bisa kita tampung semua. Kita harus ada bentuk skala prioritas. Jadi skala prioritas itu bisa mengurangi yaitu kegiatan-kegiatan karena memang dananya terbatas. Karena di tingkat kelurahan itu kan hampir rata-rata satu kelurahan itu mendapat bantuan 825 juta. Jadi itu harus dioptimalkan. Tetapi ini tidak semuanya sama di tingkat kelurahan. Beda-beda. Itu menyesuaikan dengan wilayah, lalu penduduk. Jadi kalau tadi ada yang sedang Mulyo itu mungkin lebih dari 1 M. Karena 30 RW. Iya, karena sehingga kegiatannya juga cukup banyak. Dan di sini memang LPMK ya harus selalu mengikuti itu, karena di sini kita harus berperan partisipatif. Jadi harus sesuai dengan tugas kita itu adalah dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai pengawasan, harusnya itu. Jadi itu adalah tugas dari LPMK itu. Dan juga nanti di musrenbang juga di tingkat kecamatan kami juga mengawal terus sampai di tingkat kota. Nanti kita juga sebagai duta dari Kecamatan Tembalang untuk di tingkat Kota Semarang. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Suparman. Kita kembali ke Pak Camat. Pemerintah pusat maupun pemerintah kota saat ini kan sedang memprioritaskan daripada masalah pembangunan infrastruktur dan pariwisata, Pak Camat. Kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat umum, utamanya warga yang berada di Tembalang, ini kondisi wilayahnya utamanya masalah infrastruktur bagaimana, Pak? Untuk infrastruktur untuk Kecamatan Tembalang ini perbaikannya sudah sangat luar biasa sekali. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Parman, di tahun 2018 itu hampir setiap kelurahan mendapatkan bantuan musrenbang dari Bapak Wali Kota itu rata-rata 830 juta. Kemudian di tahun 2019 ini Kecamatan Tembalang mendapatkan total anggaran sekitar 13 miliar. Jadi kalau di rata-rata setiap kelurahan itu hampir mendapatkan anggaran 1 miliar. Jadi ini satu anggaran yang cukup besar. Insya Allah dengan anggaran ini nanti tidak ada lagi infrastruktur yang tidak baik di Kecamatan Tembalang. Jadi prioritas mungkin yang ingin kita lakukan di Tembalang adalah di beberapa kelurahan yang berbatasan dengan daerah lain di Rawasari, itu berbatasan dengan Kecamatan Meranggen. Ya, ini memang perlu perhatian serius. Ya. Kemarin Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota juga sudah tindak ke sana, dan insya Allah di tahun 2019 kemarin menjanjikan jalan-jalan yang memang pada saat ini belum diaspal, belum dipaving, insya Allah nanti di tahun 2019 janjinya Pak Wali Kota sudah bagus semua lah, insya Allah sudah di aspal dan dipaving. Ya, Pak, dari anggaran sekian miliar itu hampir kurang lebihnya sekitar 13, Pak Camat ya. Ini apa hanya murni untuk diinfrastrukturkan atau untuk pemberdayaan yang lainnya, Pak? Jadi itu ada sebagian besar memang ditujukan untuk kegiatan infrastruktur, tapi juga ada kegiatan untuk pemberdayaan, untuk pelatihan dan sebagainya itu ada, untuk pemberdayaan perempuan itu ada. Jadi tidak
seluruhnya digunakan untuk kegiatan infrastruktur, tapi ada kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat juga yang pemberdayaan masyarakat Pak ya. Seperti halnya mungkin seperti UMKM dan sebagainya gitu Pak Camat. Jadi UMKM di Kecamatan Tembalang memang ini satu hal yang menurut kami sangat luar biasa sekali. Jadi di Kecamatan Tembalang kebetulan telah terbentuk paguyuban UMKM. Kemarin belum ada 1 tahun sudah terbentuk, anggotanya sekitar 1.400. Dan ini yang memang kita prioritaskan untuk dilakukan pembinaan, termasuk dari anggaran yang tadi saya sampaikan, anggaran non fisik pemberdayaan warga masyarakat. Jadi ini yang sedang kita lakukan dan kegiatannya sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya UMKM yang juga dibantu oleh Pak Wali Kota dengan kredit wibawa yang bunganya sangat kecil sekali ya, hanya 3% setiap tahun, dan alhamdulillah sudah ada sekitar 88 UMKM di Kecamatan Tembalang yang mendapatkan bantuan dari Bapak Wali Kota melalui kredit wibawa. Ada anggaran sekitar 494 juta yang sudah terserap di Kecamatan Tembalang. Ya. Baik, kita ke Pak Suparman terkait dengan masalah pemberdayaan UMKM tadi Pak Suparman, tentunya berkaitan dengan masalah pemasaran Pak. Nah ini pemasarannya, pemberdayaan masyarakatnya ini khusus dikelola di lokal, kemudian dikonsumsi di tingkat lokal, atau sudah merambah ke kecamatan lain maupun kota yang lain Pak? Jadi apa hasil-hasil dari UMKM itu sudah merambah sampai di luar kota. Luar kota Pak ya? Itu ada pemasaran, karena setiap kali ada event-event itu kita ikut di situ. Sehingga produk-produk kita itu makin lebih dikenal, makin lebih dikenal gitu loh. Dan memang banyak sekali produk-produk unggulan dari Kecamatan Tembalang ini, khususnya batik itu ada yang di Mangunharjo, Meteseh itu produknya juga sudah bagus. Kemarin juga sudah ditinjau dari luar negeri, dari orang-orang asing. Mereka sangat kagum melihat hasil dari produk-produk batik ini. Meskipun rumah tangga Pak ya. Terus tadi mungkin juga dari infrastruktur Pak. Ini memang kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, khususnya di perumahan-perumahan. Karena di perumahan-perumahan ini banyak sekali pengembang-pengembang ini belum diserahkan ke pemerintah Kota Semarang. Oh, artinya pelepasan Pak ya. Sehingga di situ mereka itu minta bantuan itu belum bisa. Tidak bisa. Ini kan kasihan kadang-kadang kita punya masyarakat di wilayah itu, tetapi tidak bisa memberikan bantuan-bantuan itu karena memang terkendalanya adalah dari status dari perumahan itu. Dan kita juga sudah menelusuri sampai sejauh mana dari pengembang-pengembang ini, banyak mereka itu sudah hilang, sudah kantornya sudah tidak ada. Ya ini kan jadi masalah. Sehingga kita kasihan sebetulnya kepada masyarakat yang di perumahan-perumahan itu yang jalannya belum dilepas. Iya, karena jalannya rusak, salurannya tapi kita akan membantu untuk infrastruktur. Ini tidak bisa karena kendala tadi belum ada penyerahan dari pihak pengembang. Iya, itu. Baik, terima kasih Pak Suparman, karena waktunya juga kita masih ke Pak Camat. Pak Camat, ini masalah pemasarannya tadi Pak. Gimana? Mungkin dari pihak pemerintah melalui Pak Camat, masalah pemasaran UMKM-nya ini sangat penting sekali. Jadi UMKM di Kecamatan Tembalang sebenarnya malah justru mereka secara mandiri dan swadaya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kami sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi mereka sudah melakukan pelatihan internet marketing, jadi mengundang narasumber sendiri dari Jakarta, Pak Andi Setiawan kalau nggak salah. Orangnya dari kaum disabilitas buta, tapi dia mempunyai keahlian dalam memasarkan lewat internet. Kemudian lewat internet Pak ya. Kemudian ada pelatihan juga Bukalapak. Kebetulan narasumbernya dari warga kita sendiri, dari warga Meteseh gitu. Kemarin sudah ada pelatihan seperti itu. Semuanya itu dibiayai oleh UMKM sendiri secara swadaya, urunan dari dari UMKM yang ada di Kecamatan Tembalang. Kemudian melaksanakan silaturahmi dengan UMKM yang ada di kelurahan-kelurahan untuk mengetahui
potensi yang ada di kelurahan, kemudian permasalahan UMKM yang ada di kelurahan, dan ini antusias dari warga juga sangat luar biasa sekali. Hampir setiap pertemuan itu 200 sampai 300 orang yang datang. Kemudian koordinasi dengan dinas terkait, dan kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang melaksanakan KKN di sini di kecamatan. Biasanya selesai kegiatan KKN mereka melaksanakan bazar, dan terbukti di beberapa kegiatan setiap bazar itu produk kami laku hampir 95% laku. Berarti ini kan produknya sebenarnya bagus, cuma kesulitan di pemasaran. Ini jadi inovasi-inovasi dari UMKM ini sangat luar biasa sekali. Bahkan sekarang sudah ada yang ekspor ke Afrika Selatan. Jadi jahe merah dan bumbu apa, sambal yang sudah dikemas, Pak, ya. Dikemas itu diekspor ke Afrika. Baik, terima kasih Pak Camat, karena kita harus break rehat sejenak karena obrolannya sangat luar biasa sekali. Seperti apa perkembangan, seperti apa kondisi, seperti apa wajah-wajah di wilayah Kecamatan Tembalang. Minta kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara iklan yang mau lewat ini. Tetap di program Bangun Praja. Jangan mudah percaya dengan sosial media. Aku Medan. Aku Jawa. Abdi Sunda. Ngoji Maluku. Kami memang berbeda. Beragam bahasa, Suku, budaya, dan agama. Tapi aku Abdi Ngoji Indonesia. Baik pemirsa Cakra Semarang TV dimanapun Anda yang ada di rumah maupun yang ada di studio ini, obrolan kita dengan Bapak Camat maupun dengan Bapak Koordinator LPMK Kecamatan Tembalang, kita lanjutkan lagi. Kita masih bersama Bapak Camat. Bisa dilanjutkan Pak terkait dengan masalah pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Tembalang tadi, Pak. Ya, jadi sudah saya sampaikan bahwa UMKM di Kecamatan Tembalang sangat luar biasa sekali dan berupaya untuk bisa memasarkan produknya dengan berbagai cara yang tadi saya sampaikan, ya. Termasuk setiap kali ada pasar di Kota Semarang selalu mengikuti, dan alhamdulillah produknya selalu laku. Ini yang membuat kami bangga di Kecamatan Tembalang. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini paling tidak nanti bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat kami yang ada di Kecamatan Tembalang. Pak Camat, kemudian semuanya penduduk itu kan tidak semuanya berbadan maupun berkebutuhan yang beda, Pak. Artinya kayak kaum difabel dan lain sebagainya. Ini apakah juga dikoordinir ataupun diberdayakan melalui pemberdayaan UMKM ini juga? Jadi kita di Kecamatan Tembalang ada 2 kelompok disabilitas. Yang pertama Ariski itu di Rawasari, kemudian yang kedua adalah
Karunia Ilahi di Kelurahan Meteseh. Anggotanya sekitar ada 60 orang. Dan alhamdulillah ini juga sudah kegiatan sudah sangat aktif sekali. Ada kegiatan pelatihan bekerjasama dengan PBWRM, Pusat Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Itu yang sudah dilakukan adalah pelatihan pembangunan yang inklusif ya, meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang, kemudian pelatihan untuk peningkatan kapasitas stakeholder yang ada di Kecamatan Tembalang, termasuk dari LTMK, kemudian kelurahan, Polsek, Koramil, kemudian dari PSM, dari TKSK, ini semuanya terlibat di situ. Kemudian ada juga pelatihan yang menurut kami sangat luar biasa sekali dalam rangka untuk membangun kaum disabilitas supaya mereka bisa mandiri, yaitu program livelihood. Jadi ini program peningkatan perekonomian dengan pemberian bantuan alat usaha. Misalnya yang pintar bengkel, ya, yang bengkel dikasih alat bengkel, kemudian jahit, yang jahit, ya, itu kemudian yang peternakan dikasih, yang punya keahlian di ternak diberikan bantuan kambing. Ya, contohnya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ini sudah berjalan cukup lama, dan alhamdulillah kemarin juga pada saat ada pelatihan karangan bunga untuk pembuatan karangan bunga untuk kaum disabilitas. Alhamdulillah Pak Wali Kota juga raus sendiri di acara tersebut sebagai bentuk perhatian Pak Wali Kota terhadap kaum disabilitas yang ada di Kota Semarang. Oh gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Camat. Ini kan pada saat musim-musim menjelang apalagi tahun politik ini Pak ya, kondisi wilayah utamanya mencakup masalah terantip bagaimana Pak? Jadi di Kecamatan Tembalang ini memang termasuk kecamatan yang rawan terhadap tindakan kriminal ya. Oke. Jadi ini yang coba kita lakukan pengamanan dengan rekan kami yang ada di Polsek dan Koramil. Namun karena keterbatasan dari personel, kita tidak bisa hanya bergantung dengan Polsek dan Koramil. Kita harus memberdayakan warga masyarakat. Dalam hal ini kita sudah membentuk bantuan komunikasi Bankom di Kecamatan Tembalang, anggotanya sekitar 30, dan alhamdulillah ini juga sudah melakukan kegiatan secara aktif. Setiap malam itu selalu patroli berkeliling wilayah. Setiap ada informasi tentang kejadian kecelakaan misalnya ataupun tindakan kriminal selalu kita informasikan, dan mereka bisa melakukan pencegahan. Jadi alhamdulillah kalau dulu di Meteseh itu hampir 1 minggu ada 10 kali kejadian pencurian sepeda motor, sekarang sudah turun ya. Kemudian untuk mencegah radikalisme di Kecamatan Tembalang, kita sudah membentuk Badan Koordinasi Amalan Islam. Kebetulan ketuanya Pak Taufikur Rahman, dan ini yang mencoba berkoordinasi dengan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Tembalang supaya memberikan pencerahan bahwa Islam yang lemah lembut ini seperti ini, Islam yang benar seperti ini. Termasuk juga dari Dewan Masjid Indonesia di Kecamatan Tembalang juga sudah ada. Jadi insya Allah dengan semakin banyak elemen yang ada di Kecamatan Tembalang semakin berperan, insya Allah kondisi Kecamatan Tembalang ini tetap aman ya. Apalagi ini tadi masih disampaikan ini menjelang tahun politik, jadi kita harus menjaga situasi kondisi yang kondusif di Kecamatan Tembalang. Gitu ya. Baik Pak Camat, kita ke Pak Suparman berkaitan masih dengan terantip. Pak Suparman, ini di wilayah Kecamatan Tembalang ini kan juga ada kampus besar Pak, seperti Undip dan lain sebagainya Pak. Tentunya dengan serbuan mahasiswa yang sangat luar biasa ini juga meningkatkan masalah intensitas terantipnya Pak. Kemudian dari pihak lembaga pemberdayaan masyarakat ini gimana perannya Pak? Jadi salah satunya dari LPMK itu kan punya bidang, yaitu bidang keamanan dan ketertiban. Di situ kita berdayakan di masing-masing kelurahan. Seperti FKPM gitu ada Pak? Ada Pak ya? Lalu ada juga FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Jadi khususnya di LPMK itu ada bidang keamanan dan ketertiban, mereka bisa membantu gitu loh. Bisa sosialisasikan bagaimana keamanan dan lain sebagainya. Kebetulan kan di wilayah Kecamatan Tembalang ini kan cukup banyak ya, dari mahasiswa dari luar-luar daerah, dan karakteristiknya juga bermacam-macam itu, sehingga ya memang kita ada selalu ada pendekatan. Khususnya juga kita melibatkan kepada
ibu kosnya itu, ibu kos atau bapak kos, agar bisa menjaga ketertiban. Jadi pokoknya kalau ada tamu ya jam 9 harus sudah pulang, apalagi berlain jenis ini kan juga rawan. Jadi hal-hal ini selalu kita kurangi, dan juga masalah narkoba juga kita selalu memberikan kepada mereka jangan sampai di wilayahnya itu, di rumah itu ada narkoba, karena nantinya itu yang menjadi masalah itu adalah dari yang punya rumah, bukan hanya yang pemakai atau tetapi yang punya rumah ini juga harus bertanggung jawab. Sehingga dengan hal-hal demikian bisa mengurangi lah cukup banyak. Tadi sudah sampaikan Pak Camat, memang kita sudah ada Bankom, jadi Bankom ini juga sangat cukup gitu loh untuk membantu Kecamatan Tembalang di dalam keamanan ketertiban juga, karena ya dari Polsek juga terbatas. Tentunya memang peran masyarakat ini sangat diperlukan sekali. Pak, Bankom itu ada di mana Pak? Mungkin di tingkat kecamatan atau ngepos di kelurahan atau ngepos di mana? Gitu? Di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, ya, Pak, ya? Di tingkat kecamatan. Tapi mereka berjalannya itu ke semua kelurahan. Oh, jalan ke kelurahan, Pak, ya? Kebetulan orang-orangnya itu adalah ada di masing-masing kelurahan. Jadi mereka juga bisa memantau di kelurahan masing-masing. Karena mereka dilengkapi HP, sehingga lebih gampang untuk komunikasi. Oh, sudah sampai situ? Sudah, iya, sudah ada HP semua. Dan mereka swadaya. Jadi swadaya, jadi bukan dari bantuan dari kami, tapi mereka alat komunikasi beli sendiri, seragam beli sendiri. Bahkan kemarin kita malah diberi topi dari mereka. Oh, dari mereka, Pak, ya. Karena ini ya Pak, apa itu bentuk sinergi antara dengan masyarakat dengan langsung pihak kecamatan gitu, Pak, ya. Gitu ya. Pak Camat, masih seputar di topik ini Pak Camat, kita kembali masalah yang tadi sangat diharapkan oleh masyarakat, masalah UMKM tadi, Pak. Ini masalah pengembangan dan pemerataan dan lain sebagainya. Ini kan sangat luar biasa sekali, Pak, karena di wilayah Bapak ini ada UMKM yang sangat banyak sekali, tentunya juga menyedot daripada masalah problematika tenaga kerja ini. Lalu bagaimana Pak masalah perekrutan ataupun kendala pemasaran dan lain sebagainya? Ini mungkin sebuah yang harus diselesaikan dari pihak kecamatan selaku promotor daripada pemberdayaan UMKM itu. Harapan kami memang dengan adanya UMKM paling tidak mengurangi angka pengangguran yang ada di Kecamatan Tembalang, karena mereka kan membuat produk dari mereka sendiri, ya. Jadi paling tidak kalau di Kecamatan Tembalang ada 1.400 UMKM sudah mengurangi 1.400 pengangguran. Ya, jadi ini yang coba terus kita kembangkan, dan kalau bisa nanti semakin banyak, semakin berkembang UMKM yang ada di Kecamatan Tembalang ini. Kemudian untuk kendala-kendala yang memang dihadapi memang masih di marketingnya, gitu, di pemasarannya, tapi insya Allah ini sedikit demi sedikit kita bisa cari solusi, gitu, karena koordinasi UMKM dengan kami juga cukup bagus, gitu. Setiap bulan ada pertemuan rutin di kecamatan, kita selalu dilibatkan, termasuk dari lembaga-lembaga yang ada di kecamatan selalu dilibatkan, sehingga ada semakin banyak masukan untuk UMKM di Kecamatan Tembalang, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Ini terbukti ada solusi-solusi yang tadi saya sampaikan lewat internet, marketing, kemudian ada juga dari Bukalapak, dan dari mungkin hal yang lain yang mungkin belum diketahui, tapi sebenarnya itu sesuatu yang mungkin bagus untuk pemasaran UMKM yang ada di Kecamatan Tembalang. Hal yang sangat menonjol apa ini Pak, hasil produk daripada UMKM ini? Ya, tadi sudah sampaikan ada yang diekspor di Afrika Selatan, negeri, Pak, ya. Sambal, kemudian jahe merah, dan di beberapa sentra yang memang programnya Pak Wali Kota di kampung tematik di Mentese itu ada kampung makram, ya. Pembuatan tali, nanti dibuatkan tas, kemudian dibuat asbak dan sebagainya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Parman di kampung Batik Durenan RW 6 Mangunharjo juga produk
batiknya sudah cukup bagus. Harganya itu tidak tanggung-tanggung 350 ke atas. 350 ya, Pak ya? Ya. Melebihi kayak baju sutra, sutra. Kemudian ada jahe merah juga. Kemudian ini produk pisang yang kebetulan di Kampung Pisang di Rawasari yang juga program Pak Wali Kota Kampung Tematik Pisang juga. Ini juga packingnya juga cukup bagus dan tidak memalukan kalau dipasarkan. Gitu ya Pak ya. Pak tadi Pak Camat bilang bahwasanya kampung tematik. Kampung tematik ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Jadi kampung tematik ini kan programnya Pak Wali Kota untuk menjadikan wilayah yang dulunya kumuh, kemudian ada kampung tematik ini kemudian tidak lagi kumuh ya, karena ada pembangunan di kampung tematik tersebut. Kemudian tujuan yang lain adalah tadi yang saya sampaikan, mungkin untuk potensi yang ada di situ bisa dimunculkan ya, seperti tadi yang saya sampaikan sambal, kemudian di jahe, kemudian di seperti di Menteseh kemarin ya, Kampung Makran itu sudah dikunjungi dari daerah lain. Kemarin yang terakhir dari Kudus juga berkunjung ke sana, belajar untuk membuat studi banding, studi banding di situ. Jadi ini satu hal yang mungkin bagus, karena semakin banyak orang yang datang ke kampung tematik tentunya akan memudahkan untuk pemasaran, kan informasi akan semakin luas. Semakin luas Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Camat. Kita sedikit ke Pak Suparman selaku koordinator pemberdayaan masyarakatnya. Pak, ini tadi Pak Camat sudah membuka luas untuk galeri, bagaimana Pak? Mungkin masyarakat luar kota maupun ya yang pengen Tembalang seperti ini, nah itu saya mau mengedaki jahe, itu gimana Pak? Jadi sebetulnya ini sudah ada rencana di kantor kecamatan ini akan membuat galeri. Dipusatkan? Iya, dipusatkan. Jadi semua produk-produk yang ada di Kecamatan Tembalang nanti ada di situ semua. Disempelkan. Jadi biar kalau ada tamu, tamu dari luar maupun lokal itu biar tahu itu loh. Produk kita di Kecamatan Tembalang ini macam-macam. Dan karena ini sekarang ini memang tadi disampaikan Pak Camat baru kampung tematik, dan kampung tematik ini kan memang berakhirnya ini di 2018 ini. Memang semua itu kan mengharapkan dari kampung tematik ini bisa mengentaskan kemiskinan dan juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Yang tadinya ibu-ibu rumah tangga yang nganggur itu bisa bekerja dan lain sebagainya. Contohnya aja mungkin di tempat saya ada Kelurahan Jangli itu kampung tematik Kampung Markisa. Markisa Pak. Iya, ini sudah mulai produk jadi namanya adalah Jangli Seger. Jangli Seger. Iya, ini dari Markisa, tapi memang terbatasnya produk-produk dari tanaman Markisa ini yang menjadi kendala. Memang kemarin pada saat saya ada studi banding dengan Pak Camat, kami membawa bibit Markisa itu 500 biji dari Malang. Dari Malang, Pak. Iya, yang super itu loh. Ini sudah mulai ditanam, mungkin sekitar sudah 2 meter. Ini nanti kalau produk mungkin di 1 tahun 2 tahun mungkin sudah berbuah. Ini menjadi suatu unggulan di wilayah. Karena Tembalang. Jadi memang semuanya itu kan memang ada masing-masing punya ciri khas. Karena itu adalah lokal ya, produk lokal. Termasuk yang tadi untuk difabel ini juga ada batik ciprat. Jadi ini produk dari anak-anak difabel. Jadi batik ciprat. Ini itu hasilnya juga bagus. Itu nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Karena kita juga untuk mengangkat dari difabel ini supaya mereka itu tidak merasa sendiri, merasa terasing, diasingkan, khususnya kepada dari keluarga sendiri kadang-kadang diasingkan. Ini kan kita tidak mengharapkan itu. Jadi mereka agar bisa bisa berkembang, bisa mandiri. Ini yang harapan kita dengan Pak Camat ke depan. Tentunya seperti itu. Jadi tidak menggantungkan dari pemerintah aja bantuan-bantuan, tapi mereka bisa menghasilkan dan bisa mandiri sendiri. Gitu, oke. Baik, terima kasih Pak Suparman, Pak
Heru Sugendro selaku Camat Tembalang. Kita akan rehat sejenak setelah pariwara jeda iklan yang mau lewat ini. Tetap di program Bangun Praja. Dolanannya Bisinau. Keren sekarang mobilnya Vesya. Bisa pakai ya. Lingkungan yang sehat sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Mulailah menjaga lingkungan kita dari hal-hal kecil, dengan bergotong royong antar sesama untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Bersama, kita bisa. Jaga lingkungan kita dengan bergotong royong. Budayakan bergotong royong untuk menjaga lingkungan. Baik pemirsa Cakra Semarang TV dimanapun Anda berada, yang ada di rumah maupun yang studio maupun melalui handphone Android, program Bangun Praja pada sore ini masih bersama kedua narasumber, yaitu Bapak Sulparman selaku Koordinator LPMK Kecamatan Tembalang, dan beliau juga Bapak Heru Sugendro. Beliau adalah Camat Tembalang Kota Semarang. Ini masih satu sesi lagi berbicara tentang masalah pembangunan UMKM dan pariwisata yang ada di wilayah Kecamatan Tembalang. Kita masih bersama Pak Camat. Pak Camat, terkait ini masalah infrastruktur, UMKM, pariwisata dan sebagainya, ini sudah corone orang itu wis ditompo, sudah dinikmati. Kemudian manusia berpenduduk, manusia untuk bertempat tinggal di wilayahnya Pak Camat, di wilayah Tembalang, ini tidak lepas masalah dari sisi kesehatan, Pak. Yeah. Kemudian masalah kesehatan di wilayah Kecamatan Tembalang bagaimana, Pak? Ya, jadi pekerjaan rumah yang mungkin paling berat di Kecamatan Tembalang adalah masalah sampah. Jadi di beberapa tempat masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Kemarin di RW 11 salah satu contohnya di Kelurahan Tandang, mereka membuang sampah di pinggir kali, menumpuk sampai bertahun-tahun seperti itu. Kemudian kita bekerja sama dengan Mixmar, kemudian LPMK juga, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Lurah Jangli juga ada di situ, kemudian tokoh masyarakat di situ melakukan pendekatan. Akhirnya mereka mau menerima, diberikan kontainer yang bantuan dari DLH, kemudian tidak lagi membuang sampah di sungai. Tapi di beberapa tempat masih ada yang seperti itu. Oleh karena itu ini yang menjadi satu pekerjaan rumah buat kami, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, peningkatan derajat kesehatan itu tergantung dari 4 faktor. Yang pertama adalah lingkungan, kebiasaan, layanan kesehatan, dan keturunan. Yang paling besar adalah lingkungan dan kebiasaan. Dari kebiasaan itu lingkungan itu 40%, kebiasaan 35%. Ini yang coba kita rubah di Kecamatan Tembalang ini dengan menunjuk kader-kader kesehatan, supaya setiap kali pertemuan disampaikan sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat, hidup bersih, sehingga nanti lingkungannya menjadi indah, sehat, hingga tidak ada penyakit. Kemudian kebiasaan warga masyarakat membuang sampah juga harus mulai dihilangkan, karena ini juga berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan. Kemudian untuk beberapa penyakit yang
cukup banyak di Kecamatan Tembalang, antara lain leptospirosis, ini penyakit yang karena tikus ya, kencing tikus, itu juga ada 7 penderita, 1 orang meninggal dunia. Kemudian ada HIV/AIDS yang cukup tinggi juga di Kecamatan Tembalang, kusta, kemudian TB, penyakit demam berdarah. Alhamdulillah ini sudah ada perubahan karena kita melakukan kegiatan PSN secara serentak dengan semua unsur yang ada di Kecamatan Tembalang, termasuk Polsek, Koramil, dari LPMK. Ada tim Jumantik itu Pak ya? Semuanya bergerak bersama. Alhamdulillah di tahun 2017 kemarin ada 60 penderita, sekarang sudah bisa kita tekan hanya ada 10 penderita. Kalau 10 tahun terakhir kemarin Kecamatan Tembalang ini menduduki peringkat pertama penderita penyakit demam berdarah. Tapi alhamdulillah di tahun 2018 ini hanya ada 10 dan sekarang sudah tidak menduduki peringkat pertama, sekarang sudah ada di peringkat ke-6. Angka bebas jentik nyamuknya yang dulu itu ada di kisaran 80%, sekarang sudah 94%, jadi sudah mendekati target dari pemerintah pusat yang 95%. Pak, DB waktu itu kan tinggi, sekarang sudah rendah. Ini kan mungkin masalah penanganannya, Pak, betul. Dan pola hidup masyarakat itu sendiri. Mungkin nggak dengan adanya mahasiswa yang banyak ngekos dan sebagainya, ini tadinya gigitnya di Jepara terus dibawa ke sini. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi ada kemungkinan digigitnya di luar Kecamatan Tembalang, kemudian kembali ke Kecamatan Tembalang, kemudian periksa anunya di situ, timbul penyakitnya di situ. Itu juga bisa seperti itu, karena di beberapa kejadian juga ada yang sebenarnya KTP-nya di Kecamatan Tembalang tapi dia bekerja di wilayah lain, kemudian pulang menderita penyakit DB. Jadi itu termasuk hitungan yang masuk di Kecamatan Tembalang. Tapi ini yang terus kita upayakan supaya di lingkungan kita di Kecamatan Tembalang selalu dalam keadaan bersih, jangan sampai ada jentik nyamuk di Kecamatan Tembalang. Termasuk kita senantiasa menyampaikan kepada kelurahan-kelurahan yang mungkin ABJ-nya masih rendah, supaya melakukan studi banding di kelurahan lain yang mungkin penanganan masalah jentik nyamuknya ini sudah sangat bagus. Seperti di Keramas dulu kan 0 DB. Bisa 0 DB seperti itu karena apa? Ternyata setiap bulan sekali ibu-ibu ini melakukan kerja bakti, justru ibu-ibunya yang banyak bergerak. Jadi mereka membersihkan lingkungan dulu, baru melaksanakan PSN di rumah. Ini satu hal yang menurut saya tepat sekali. Jadi ada kemungkinan di luar rumah itu ada botol, ada tempat minuman yang berpotensi kemasukan air kemudian menjadi sarang nyamuk. Kalau itu sudah bersih, tinggal melakukan pembersihan jentik nyamuk di rumah, insya Allah tidak ada lagi jentik nyamuk. Tapi biasanya yang keliru itu kan melaksanakan PSN di rumah tapi tidak memperhatikan lingkungan sekitar rumah. Ini yang kejadian di beberapa tempat seperti itu. Warga masyarakat sudah menyampaikan, rumah saya bersih dari jentik nyamuk, kenapa masih ada nyamuk, ada penderita penyakit, penderita DB di situ. Ternyata di lingkungan rumah itu masih ada kaleng, kemudian ada tempat minuman aqua seperti ini yang ternyata berpotensi menjadi sarang nyamuk. Jadi ini satu hal yang sangat tepat sekali di Keramas, dan beberapa kelurahan sudah melakukan studi banding di sana. Salah satunya Mangunharjo juga sudah sebulan sekali sudah melaksanakan kerja bakti ibu-ibunya di minggu pertama. Jadi dengan cara seperti ini, insya Allah yang tadi saya sampaikan, angka bebas jentik nyamuknya tinggi, kemudian penderitanya bisa kita tekan serendah mungkin. Ini yang kita upayakan dengan berbagai inovasi, masukan termasuk dari LPMK, dari teman-teman yang ada di Kecamatan Tembalang, sehingga penanganan permasalahan penyakit demam berdarah ini alhamdulillah sudah ada perubahan yang signifikan. Gitu Pak Samad. Pak Samad, terkait dengan masalah kesehatan, tentu masyarakat juga membutuhkan masalah refreshing nih Pak. Refreshing yang mungkin ada sebuah kampung yang sekiranya disulap menjadi tempat wisata dan sebagainya. Ini gimana di wilayah Kecamatan Tembalang? Jadi ini sedang kita upayakan juga dengan LPMK gitu. Kampung tematik ada, kampung tematik, sekarang kampung wisata mungkin. Kampung wisata. Jadi rencananya juga di Mangunharjo itu ada tempat, kita rencanakan ada kampung wisata karena di di Mangunharjo sudah ada latihan panahan. Ini insya Allah nanti di lapangan RW 6 sudah ada latihan panahan dengan berkuda. Kemudian nanti di wilayah Mangunharjo juga ada air terjun itu air terjun yang coba kita nanti kelola bekerja sama dengan LPMK dan pihak-pihak yang terkait supaya nanti menjadi tempat wisata yang mungkin bisa menjadi tempat hiburan untuk warga masyarakat. Di samping itu di dekat Resos
Keramas itu juga di RW 4 itu juga ada tempat yang pemandangannya indah, bisa untuk selfie. Kalau pagi itu matahari terbit kelihatan dari situ. Ya. Karena tempatnya agak tinggi ya Pak ya. Kemudian di Jangli ada juga di RW 1 itu nanti insya Allah ada taman buah di situ, kemudian ada tempat pemancingan, dan juga nanti kalau programnya dari Pak Parman ini tentang Kampung Markisa ini berjalan, insya Allah jadi menyatu dengan jadi sentra di situ juga. Baik, terima kasih Pak Camat. Kita ke Pak Suparman selaku koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, karena waktunya juga terbatas karena kita harus closing. Mungkin yang menjadi rencana maupun yang sudah mau direncanakan pada tahun 2019 ini dari pihak Forum Koordinator LPMK mungkin punya rencana yang baik untuk pemerintah maupun harapan kepada pemerintah, Pak. Jadi kita memang di dalam 2019 ini kita nanti ada rakor Pak ya? Rakor koordinasi semua ketua LPMK dan juga Pak Lurah untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan di 2019 ini. Termasuk baik itu yang berbentuk infrastruktur maupun yang non infrastruktur. Jadi ini baru kita rencanakan nanti di bulan Januari ini. Dan tentunya juga untuk persiapan musrenbang, karena di musrenbang ini mungkin di pertengahan bulan Januari ini kita roadshow di kelurahan-kelurahan. Musrenbang ada 12 kelurahan. Roadshow itu artinya mengelilingi Pak ya? Iya, mengelilingi. Itu tadi menampung gitu ya. Ada timnya, gitu ada ya, timnya ya? Nanti dari kecamatan ada tim itu memberikan masukan ya dengan musrenbang ini. Ini akan kita kita lakukan di bulan Januari. Nanti di Februari baru kita mengadakan musrenbang di tingkat kecamatan itu untuk agar semua dari perwakilan dari kelurahan-kelurahan ini mengetahui kira-kira mana saja yang memang itu ada suatu skala prioritas, mana-mana nanti yang akan dilaksanakan. Dan karena kita menyesuaikan dengan anggaran. Tadi juga di dalam kesehatan memang kita ya seringkali melakukan kegiatan-kegiatan, karena dalam waktu dekat yang kemarin ini kecamatan habis melakukan yaitu yang namanya ODF. Ya, ODF itu yang jamban itu ya? Iya, jamban. Ini sudah bebas BAB itu Pak? Iya, bebas BAB. Kebetulan kami sebagai ketua tim verifikasi. Jadi tadi Pak Camat jadi alhamdulillah semua warga mendukung. Itu cukup besar sekali yang tidak mempunyai jamban, yang buang air besar sembarangan di sungai maupun ada yang di Tegalan itu yang sudah ada Wonosari, ini sudah tidak ada. Tapi memang kadang-kadang yang tadinya nggak muncul, ini muncul tapi cuma 1-2 aja. Karena mungkin tadinya kita sosialisasikan, kita data, mereka malu. Ini setelah ada bantuan ini mereka muncul gitu loh. Ini kan jadi itu menjadi PR bagi kita semua. Tapi itu tidak masalah. Dan juga ini sudah dapat bantuan dari pemerintah sehingga bisa mengurangi untuk penyakit ini. Dan harapan kami juga kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Semarang, agar nanti di dalam musrenbang ini bisa terakomodasi semuanya ya, sehingga tidak ada yang ditinggalkan gitu loh. Karena
kadang-kadang ada catatan masih rencana kegiatan. Ya mungkin karena keterbatasan keterbatasan anggaran. Tapi karena kadang-kadang kita sebagai perwakilan, ini kadang-kadang ditanya gimana punya saya. Kita harus memperjuangkan gitu loh. Itu nanti insya Allah tercover semua karena masih ada koordinatornya Pak Camat. Insya Allah, mudah-mudahan itu aja. Terima kasih Pak Suparman atas menyampaikannya. Masih ada sekitar 3 menitan lagi Pak Camat. Sebelum kita closing, Pak Camat mungkin bisa menyampaikan himbauan atau harapan kepada masyarakat, utamanya warga kecamatan di Tembalang, Pak. Mungkin juga dari masalah pelayanan publiknya, Pak. Masyarakat mau bayar PBB, mau perekaman EKTP dan sebagainya, gimana, Pak? Ya, jadi Kecamatan Tembalang ini satu kecamatan yang menurut kami sangat unik ya. Jadi sangat heterogen sekali, kemudian SDM-nya juga perbedaannya sangat jomplang sekali. Di satu sisi ada warga kami yang SDM-nya sangat tinggi-tinggi sekali, kemudian yang rendah-rendah sekali. Demikian pula dari segi perekonomian. Ada yang tinggi sekali, ya, ada yang rendah sekali. Jadi ini dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kecamatan Tembalang pun harus menyesuaikan dengan SDM yang ada di Kecamatan Tembalang. Dan ini alhamdulillah di Kecamatan Tembalang ini kami bekerja sama dengan semua pihak yang ada di Kecamatan Tembalang ini, semuanya kita rangkul. Dan alhamdulillah permasalahan yang kita hadapi di Kecamatan Tembalang sedikit demi sedikit sudah mulai terurai, bisa kita atasi. Kemudian kedepannya tentunya kami mengharapkan Kecamatan Tembalang menjadi kecamatan yang lebih baik lagi. Kemudian dalam pelayanan publik kita juga sudah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Jadi kita secepat mungkin dalam memberikan pelayanan. Kalau warga masyarakat minta surat, kalau bisa 2 menit, kenapa harus 5 menit? Kemudian petugas kami yang ada di Kecamatan Tembalang juga selalu kita ingatkan untuk selalu senyum, sapa, salam kepada pemohon, sehingga warga masyarakat yang datang tidak merasa sungkan, justru seperti rumah sendiri. Kemudian yang kita lakukan juga beberapa kali kita sudah mencoba untuk KTP yang sudah jadi, misalnya kita antar sendiri ke rumah warga masyarakat. Ini yang coba kita lakukan dalam rangka untuk percepatan, kemudian pendekatan antara Pak Lurah dengan warga masyarakat, karena pada saat ini kan eranya tidak lagi Lurah itu disanjung-sanjung, tapi justru Lurah ini sebagai pelayan warga masyarakat. Semakin dekat Lurah dengan warga masyarakat, insya Allah permasalahan yang kecil bisa diselesaikan di tingkat bawah, tidak harus ke Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota sudah cukup banyak permasalahan yang harus diselesaikan, sehingga kalau bisa menyelesaikan di tingkat RW, bisa diselesaikan di tingkat RT, di RW bisa diselesaikan di tingkat RW, sehingga tidak harus melambung sampai ke Pak Wali Kota. Ini yang coba kita sekarang terapkan di Kecamatan Tembalang. Mudah-mudahan dengan cara ini, dengan semakin banyak berperan elemen-elemen yang ada di Kecamatan Tembalang, insya Allah permasalahan yang ada di Kecamatan Tembalang ini terselesaikan. Baik, terima kasih Pak Camat, Pak LPMK yang sudah hadir di studio ini. Perbincangan program Bangun Praja pada sore ini telah memberikan edukasi kepada seluruh warga masyarakat, utamanya warga Kecamatan Tembalang. Demikian program Bangun Praja pada sore kali ini. Atas nama aku yang bertugas, sampai jumpa dan kita kembali pada episode minggu yang akan datang dengan topik yang lebih menarik.